Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas topik yang mungkin Sobat Adsen udah familiar banget nih. Yes, kita akan ngebahas apakah Robin Hood itu nyata? Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di Add Now, Adsen Knowledge! Robin Hood adalah sosok legendaris yang dikenal oleh banyak orang. Ada sekitar 20 film dan banyak acara TV bercerita tentang pencuri terkenal ini. Juga beragam buku dan komik yang menampilkan visi karakternya. Keakuratan sejarah beberapa film Robin Hood baru-baru ini memang masih diperdebatkan. Tapi apakah Robin Hood benar-benar tokoh nyata atau hanya sekadar mitos ya? Salah satu hal paling menarik dari kisah Robin Hood adalah bahwa penjahat utamanya merupakan seorang raja Inggris yang terkenal. Raja John memerintah dari 1199 hingga 1216 dan pemerintahannya penuh masalah. Sebagai putra bungsu Henry II, John tidak diharapkan mewarisi apapun sehingga ia diberikan julukan Lack Land. Namun, dia adalah anak kesayangan Henry yang menyebabkan Richard saudaranya memberontak. Meskipun Henry menunjukkan kebaikan, John akhirnya meninggalkan ayahnya dan justru mendukung Richard. Ketika Richard pergi untuk perang salib, ia lalu melarang John kembali ke Inggris. Namun, John mengingkari janjinya dan malah berusaha memimpin pemberontakan. Usahanya sendiri gagal, dan ketika Richard kembali pada 1194, John lalu diasingkan dan kehilangan tanah kekuasaannya. Mereka pun akhirnya berdamai dan John menjadi raja setelah kematian Richard pada 1199. Nah, karena Raja John sering muncul dalam setiap cerita Robin Hood, maka wajar bila kita berpikir bahwa kisah ini mungkin terjadi sekitar tahun 1190 hingga 1194, yaitu momen di saat Richard pergi berperang dan John kembali ke Inggris. Namun, referensi pertama yang kita ketahui tentang Robin Hood justru sebenarnya berasal dari puisi William Langland, The Vision of Piers Plowman, yang ditulis sekitar 200 tahun setelah Richard meninggalkan Inggris. Puisi ini bercerita tentang Will yang bermimpi tentang kehidupan umat Kristen yang baik, dan di dalamnya ada karakter yang mewakili keburukan termasuk kebajikan dari zaman tersebut. Sloth misalnya mengaku lebih suka mengingat cerita Robin Hood daripada hanya sekadar belajar doa-doa. Hal ini menunjukkan bagaimana cerita Robin Hood sudah begitu terkenal pada masa itu. Sayangnya ini hanyalah berupa cerita rakyat yang disampaikan turun-temurun, sehingga tidak ada yang menuliskannya hingga abad ke-15. Salah satu versi tertua adalah versi Robin Hood and the Monk, yang ditulis sekitar tahun 1450. Ceritanya berlatar di Nottingham dan mencakup karakter lain seperti misalnya Little John, Much, dan Sheriff Nottingham. Di sini, Robin ditangkap oleh Sheriff setelah seorang biksu mengenalinya sebagai penjahat. Little John dan Much kemudian menyelamatkannya dengan menipu para sheriff dan raja, meskipun raja mana yang dimaksud tidak disebutkan secara detail. Pada tahun 1500, cerita lain tentang Robin Hood muncul berjudul A Guest of Robin Hood. Dalam versi ini, Robin lebih jelas digambarkan sebagai pembela rakyat miskin dan dia melarang merampok orang yang baik hati. Namun menariknya, orang kaya seperti uskup dan para sheriff tetap menjadi musuh utamanya. Robin Hood justru kembali ke hutan setelah bosan hidup di kota dan memimpin kelompoknya lagi selama 22 tahun sebagai penjahat. Ketika dirinya sakit, dia pergi ke tempat sepupunya, Priors of Kirklees, untuk mendapat perawatan. Namun ia malah dibiarkan mati kehabisan darah. Dalam versi yang lain, Robin meniup klaksonnya demi memanggil Little John untuk membantunya. Meski John datang, namun dia terlambat untuk menyelamatkan Robin. John lalu ingin membakar Kirklees Hall dan para biara sebagai aksi balas dendam. Tetapi Robin menolak hal ini dengan mengatakan dia tidak akan pernah menyakiti seorang wanita. Robin lalu menembakkan panah dan meminta John untuk menguburnya di tempat panah itu jatuh. Banyak yang lalu percaya bahwa makam Robin berada di situs biara Kirklees di Yorkshire. Tetapi batu nisannya sendiri masih dianggap palsu karena baru muncul di abad ke-16.
Sejarawan Skotlandia John Major adalah orang yang pertama kali menyebut Robin Hood sebagai tokoh sejarah di era Richard the Lionheart. Sebelumnya, Robin hanya dikenal sebagai karakter dalam cerita rakyat. Meski Richard sering dipuja sebagai pahlawan, dia lebih peduli dengan perang salibnya daripada memimpin pasukan Inggris. Dan bahkan sampai membebankan pajak berat untuk mendanai perang tersebut. Ketika Richard kembali dari penjara di Jerman, dia lalu disambut bak pahlawan, meskipun ada banyak kastil yang dikuasai oleh John menolak tunduk padanya. Salah satu kastil ini adalah Nottingham, yang Richard rebut dengan paksa, tetapi John tidak ada di sana karena sedang berada di Normandia. John, meskipun lebih peduli pada pemerintahan Inggris daripada Richard, ternyata tidak pandai menjalankan roda kekuasaan. Di bawah tekanannya, dia dipaksa menandatangani Magna Carta yang lalu membatasi kekuasaan raja hingga akhirnya membuka jalan bagi masuknya monarki konstitusional. Pada abad ke-16, kisah Robin Hood sudah mendarah daging dalam budaya Inggris. Pertunjukan tentang dirinya sering dipentaskan pada hari-hari perayaan seperti May Day. Bahkan dikatakan bahwa Henry VIII pernah berpakaian seperti Robin untuk menghibur Catherine of Aragon. Balada rakyat abad ke-17 juga mengangkat cerita Robin, termasuk kisahnya dengan Guy of Gisborne, yang mungkin terinspirasi dari John de Gisborne, seorang pejabat kaya di York. Apakah Robin Hood benar-benar sosok yang nyata memang masih menjadi perdebatan. Padahal banyak yang percaya kalau referensi sejarah tentang Robin berasal dari Locksley, atau nama lain seperti Hood, Hod, atau Hud, yang sebenarnya hanya kebetulan. Dalam bahasa Inggris pertengahan, nama ini biasa diberikan pada pembuat atau penjual tudung kepala, atau sebagai julukan bagi orang yang memakainya. Salah satu referensi tertua tentang Robin Hood berasal dari daftar pengadilan di Yorkshire tahun 1226, di mana dia terdaftar sebagai seorang buronan. Pada tahun 1261 ada catatan tentang seorang pria bernama William, anak dari Robert Lefevre, yang terkait dengan sekelompok penjahat. Dan setahun kemudian dia disebut sebagai William Robe Hood. Di Northamptonshire ada Robin Hood lain yang menjadi tahanan sedang menunggu jatuhnya persidangan. Karena banyaknya pelanggar hukum yang diberi nama ini, para sejarawan lalu percaya bahwa Robin Hood bisa jadi hanya julukan umum untuk para penjahat, atau mungkin penghormatan kepada pahlawan rakyat yang terkenal masa itu. Orang-orang seperti Robin Hood yang dianggap sudah melawan hukum, dipuja oleh para petani karena keberaniannya melawan kaum tirani. Cerita-ceritanya jadi populer karena menggambarkan bagaimana orang miskin bisa melawan para tuan tanah kaya. Beberapa orang berpendapat tema ini bisa jadi muncul dari penaklukan Norman, di mana Norman menggusur Saxon di Inggris masa itu. Konflik antara Saxon yang tinggal di desa dan penguasa Norman di kota juga mungkin menginspirasi adanya kisah kaum jelata melawan penguasa yang tidak adil. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @san.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!